Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Siti Sofia Fadila dari Program Studi Pendidikan Matematika dari kelas 2024C. Nah, di sini jadi aku bakal memaparkan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, lanjut aja langsung. Di sini ada beberapa submateri yang akan aku baca, yang akan aku paparkan, yaitu mulai dari pengertian, jenis persamaan kuadrat, lalu ada mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Itu bisa diselesaikan dengan 3 cara, yaitu ada faktorisasi, kuadrat sempurna, rumus kuadrat atau ABC, dan juga yang terakhir ada latihan soalnya. Nah, ini apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan matematika yang memiliki pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, kan namanya juga adalah kuadrat. Kuadrat itu berarti pangkat 2 kan? Makanya persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki pangkat kuadratnya itu 2. Nah, persamaan kuadrat ini sering muncul dalam berbagai konteks matematika, fisika, ekonomi, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini ada rumus umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan di sini A itu adalah merupakan koefisien dari X kuadrat dan B juga adalah koefisien dari X. Sedangkan C itu adalah konstanta. Nah, di dalam persamaan kuadrat ini tentunya kita kan harus mencari gitu ya dari nilai X itu, karena X itu adalah nilai yang harus kita cari dan belum diketahui. Nah, oleh karena itu sebelum ke cara penyelesaiannya, di sini ada jenis persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenisnya. Nah, di sini itu kan ada D. D itu adalah artinya adalah diskriminan, dimana jika kita mencari diskriminannya, maka kita akan bisa mengidentifikasi persamaan kuadrat ini termasuk ke dalam jenis apa. Nah, di sini yang pertama ada D lebih dari 0, yaitu jenis persamaan kuadrat yang memiliki angka bilangan real. Lalu ada D sama dengan 0, atau misalnya X1-nya itu sama dengan X2. Nah, ini adalah jenis persamaan kuadrat yang memiliki akar yang nilainya itu sama gitu. Nah, terus yang ketiga ada D kurang dari 0, yaitu jenis persamaan kuadrat yang memiliki akar tidak real atau imajiner. Nah, jadi D itu kan tadi diskriminan ya. Nah, diskriminan sendiri itu kita bisa cari dengan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali dengan C. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan jenis akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, tadi kan buat mencari tahu diskriminannya itu kita menggunakan rumus B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, sebelumnya kita tentuin dulu ya mana A, B, dan C-nya juga. Nah, di sini A-nya itu kan X kuadrat ya, berarti di depan X kuadrat itu ada 1, maka A-nya itu adalah 1. Lalu di sini B itu kan tadi yang ada variabel X-nya, berarti B-nya itu adalah 4, dan C itu yang tidak ada variabel X-nya, berarti yang 2. Nah, udah diketahui, langsung aja ke rumus, yaitu B-nya diganti sama 4, jadi 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya itu 1 dikali C, dan C-nya itu adalah 2. Maka 4 kuadrat itu hasilnya 16, lalu 4 dikali 1 itu 4 dikali 2 itu 8. Maka 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Nah, berarti dari persamaan X kuadrat plus 4X tambah 2 itu diskriminannya adalah 8, dimana 8 ini kan lebih dari 0. Maka persamaan X kuadrat
ditambah 4X ditambah 2 itu termasuk ke dalam akar real. Nah, itu untuk jenis dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut ke cara menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu adalah mencari nilai X dari suatu persamaan. Nah, di sini pertama bakal bahas faktorisasi ya, dengan metode faktorisasi. Nah, kalau metode faktorisasi itu adalah kita caranya mencari akar-akar si persamaan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, langsung aja ya ke contoh soal supaya lebih mengerti. Di sini ada tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, pertama kita tentuin dulu A, B, dan C-nya ya, yaitu dimana A-nya itu adalah 1, B-nya itu 7, dan C-nya itu 12. Nah, lalu langkah selanjutnya kita adalah menuliskan dengan dalam kurung X ditambah titik-titik, lalu dikali X ditambah titik-titik. Nah, kenapa ditulis seperti itu? Karena kan nanti jika kita kali seberang gitu ya, X dikali X itu akan menghasilkan X kuadrat. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus mencari angka, yaitu berapa dikali berapa apabila dikali itu menghasilkan A dikali C, di mana A kali C-nya itu kan tadi 1 dikali 12, maka A kali C-nya itu adalah 12. Berarti kita harus mencari berapa kali berapa yang hasilnya 12. Lalu ketika ditambah itu kedua angkanya harus menghasilkan positif 7. Nah, berarti kan yang menghasilkan angka 12 itu bisa 1 kali 12, 3 kali 4, 2 kali 6 gitu ya. Nah, tetapi apabila ditambah yang menghasilkan 7 itu adalah angka 3 dan 4, dimana kan 3 dikali 4 itu positif 12. Lalu 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Maka kita langsung tulis ya, 3 sama 4-nya itu yang tadi udah kita tulis si persamaan di X-nya. Maka menjadi X ditambah 3 dikali dalam kurung X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, terus kita cari nilai X-nya satu-satu ya. Maka ini yang pertama itu ada X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita operasikan dulu yang ini ya. Nah, terus X ditambah 3 sama dengan 0, maka X. Nah, supaya menghasilkan X, maka si kedua ruasnya itu kita kurangi dengan 3. Maka yang kirinya itu dikurangi 3 menjadi 0, habis ya. Yang kanannya itu dikurangi 3, maka hasilnya itu adalah negatif 3. Maka X-nya itu adalah negatif 3. Lalu yang satunya lagi yang X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah tadi ya, kedua ruas dikurangi 4, maka X-nya itu menghasilkan negatif 4. Maka akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 7X ditambah 12 itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, lalu di sini ada contoh kasus soal yang kedua ya, di mana X-nya itu mempunyai koefisiennya itu bukan 1, tetapi lebih dari 1 ya. Di sini soalnya itu ada 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau soal seperti ini x-nya itu tidak bernilai 1 gitu ya, misalnya 3, 4, 5, ataupun 2, kita mencarinya itu dengan persamaan yang di sebelah kanan ya, yaitu 1 per A dikali dalam kurung AX ditambah titik-titik dikali dalam kurung AX ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kan berarti ini A ya. Nah, A-nya itu berarti di sini adalah 2.
2 ya, berarti jadinya adalah 1/2 dikali 2x ditambah titik-titik dikali 2x ditambah titik-titik. Nah, terus selanjutnya kita harus mencari berapa dikali berapa yang menghasilkan A kali C. A kali C-nya itu adalah 12 dikali 2 sama dengan 24 berarti ya. Nah, lalu ketika dijumlah akan menghasilkan negatif 11. Nah, yaitu angka 8 dan juga 3. Nah, tapi kan tadi ketika ditambah harus menghasilkan negatif 11 ya, maka kedua angkanya itu harus negatif, dimana kan negatif 3 dikali negatif 8 itu hasilnya positif 24. Lalu negatif 3 ditambah negatif 8 itu menghasilkan negatif 11. Nah, berarti kan persamaan menjadi 1/2 dikali 2x min 3 dikali 2x min 8 sama dengan 0. Nah, lalu ini kan ada yang bisa dibagi ya, yaitu yang 2x dikurangi 8 itu bisa kita bagi dengan 2. Maka menjadi 2x dibagi 2 itu sama dengan x, min 8 dibagi 2 itu min 4. Maka menjadi 2x dikurangi 3 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita cari x-nya satu-satu ya, yang 2x min 3 dulu. Maka 2x min 3 sama dengan 0. Maka 2x-nya itu sama dengan min 3. Dipindah ruaskan ke kanan menjadi plus 3, maka x-nya itu 3 dibagi 2 atau 3/2. Lalu yang satunya yaitu x min 4 sama dengan 0, maka x-nya itu adalah 4. Kemudian di sini ada dengan cara kuadrat sempurna. Nah, di mana kuadrat sempurna ini memiliki rumus lagi gitu ya untuk menyelesaikannya, di mana ada bentuk umumnya itu x ditambah p dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Nah, lalu ini yang persamaan sebelah kanannya yang x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat itu kita misalkan dengan q. Maka x ditambah p dikuadratkan sama dengan q. Nah, lalu supaya ininya tidak menjadi kuadrat, berarti yang sebelah kanannya itu harus diakarkan. Maka menjadi x plus p sama dengan plus minus akar dari q. Kenapa plus minus? Karena kan kalau misalnya akar itu berarti perkalian dengan angka yang sama ya. Misalnya akar 4, maka 2 dikali 2 itu 4. Tetapi ketika negatif 2 dikali negatif 2 itu menghasilkan juga positif 4. Maka di sininya plus minus. Maka kita kan akan mencari x, maka x-nya itu sama dengan plus minus akar q. Nah, p-nya itu jadi pindah ruas ya ke kanan menjadi negatif dikurangi p. Lalu lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita tentukan jenis akar persamaan dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x ditambah 5 menggunakan metode kuadrat sempurna. Nah, maka berarti kan ini x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini konstansa yaitu 5-nya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 5. Lalu persamaan menjadi x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 5. Nah, terus untuk menjadi kuadrat yang sempurna kita harus menambahkan kedua ruasnya itu dengan 1. Nah, di mana ini kenapa menjadi 9? Karena kan kita harus menambahkan 1 ya di kedua ruasnya itu. Nah, caranya itu kita ambil yang 6x-nya itu setengahnya, berarti kan setengah dari 6x itu adalah 2x. Nah, 3x. Lalu 3x ini kita kuadratkan menjadi 9. Maka persamaannya itu adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan min 5
ditambah 9. Lalu kita operasikan yang sebelah kanannya, di mana min 5 ditambah 9 itu adalah 4. Nah, maka kita bisa rubah persamaannya itu menjadi X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 4. Karena kan ini bakal sama kayak persamaan yang di atas ya. Misalnya ini nih, jadi kan ini X dikuadratkan X kuadrat. Terus ini kan 3 dikali X, 3X dikali 2 menjadi 6X. 3 dikuadratkan itu menghasilkan 9. Maka sama ya, sama persamaan kayak di atas. Nah, terus selanjutnya ini dari X plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, ini kita akan menghilangkan kuadratnya dengan mengakarkan kedua ruas, yaitu di mana yang sebelah kiri kuadratnya menjadi hilang ya ketika dikuadratkan. Nah, yang di sebelah kanan itu ketika dikuadratkan menjadi akar 4. Nah, hasil dari akar 4 itu adalah plus minus 2. Maka X-nya itu adalah X sama dengan plus minus 2 dikurangi 3. Lalu kita operasikan ya, berarti ketika 2 dikurangi 3 itu sama dengan minus 1, atau ketika min 2 dikurangi 3 itu min 5. Maka jawabannya adalah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 itu adalah minus 1 atau negatif 1 atau negatif 5. Lalu yang terakhir ini kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau yang sering disebut dengan rumus ABC. Nah, di mana dia itu mempunyai rumus yaitu X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B dikuadratkan dikurangi 4 dikali A dikali C, lalu dibagi dengan 2 dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini tentukan jenis akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Oh iya, tadi lupa ya. Nah, biasanya persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan metode rumus ABC ini ketika si persamaannya itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara faktorisasi ataupun kuadrat sempurna ya. Nah, di sini kan ada persamaannya itu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Lalu kita tentukan dahulu mana A-nya, mana B-nya, dan juga C-nya. Di mana A-nya itu adalah 1, B-nya itu yang 4X ya, berarti B-nya 4. Lalu yang C-nya itu yang nggak ada variabelnya, yaitu negatif 12. Lalu setelah itu kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, ini kan min B, berarti tadi B-nya 4 menjadi min 4 plus minus B kuadrat menjadi 4 kuadrat. Nah, ini harusnya dikuadratkan ya, cuman sepertinya ada kesalahan teknis. Lalu ada dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu negatif 12. Lalu per atau dibagi 2 dikali A-nya itu adalah 1. Maka hasilnya itu kita operasiin dulu yang akarnya ya. Kan ini 4 kuadrat itu 16. Lalu 4 dikali 1 itu 4 dikali negatif 12 itu adalah negatif 48. Maka hasilnya itu menjadi 16 dikurangi negatif 48 sama dengan positif 64. Maka hasilnya itu adalah negatif 4 plus minus akar dari 64 dibagi 2. Nah, hasil dari akar 64 itu adalah 8. Maka X1 2-nya adalah negatif 4 plus minus 8 per 2. Lalu kita cari X1-nya. Maka X1-nya itu kita mengambil yang positif ya. Maka menjadi negatif 4 ditambah 8 dibagi 2 itu
sama dengan negatif 4 ditambah 8 itu positif 4. Positif 4 dibagi 2 itu hasilnya itu adalah 2, maka X1-nya 2. Lalu yang X2-nya itu kita mengambil yang negatifnya, menjadi negatif 4 dikurangi 8 dibagi 2. Nah, negatif 4 dikurangi 8 itu kan negatif 12. Negatif 12 dibagi 2 hasilnya itu adalah negatif 6. Nah, jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 itu adalah 2 atau negatif 6. Nah, jadi begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.